Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat datang untuk para peserta didik pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau kegiatan MPLS di SMPN 2 Cibuaya untuk tahun pelajaran 2021-2022. Semoga SMPN 2 Cibuaya menjadi sebuah tempat belajar yang baik, yang lebih baik, dan menjadi sebuah tempat dalam menggapai cita-cita peserta didik semuanya. Pada hari kedua masa MPLS SMPN 2 Cibuaya, ada beberapa materi yang akan disampaikan, dan pada kali ini saya akan menyampaikan materi cara belajar efektif. Nah, sebelum menyampaikan cara belajar efektif ini, perkenalkan, nama saya Naimatus Sadia, Sarjana Pendidikan. Saya pengampu mata pelajaran matematika. Cekidot. Nah, dalam situasi dan kondisi saat ini, di mana Indonesia bahkan dunia dilanda pandemi virus COVID-19 atau COVID-19, sehingga pemerintah menerapkan kebijakan PPKM darurat se-Jawa dan Bali dan diperpanjang sampai tanggal 26 Juli tahun 2021. Nah, terkait hal tersebut, maka pada tahun ajaran baru ini, untuk proses belajar mengajar terkena dampak, sehingga para peserta didik masih belajar di rumah atau masih belajar secara daring. Tetapi jangan khawatir, karena walaupun belajar di rumah, guru masih bisa mendampingi proses belajar mengajar kalian, dan beberapa aplikasi masih bisa digunakan untuk belajar para peserta didik di rumah, dan tentunya didampingi oleh orang tua pada saat proses pembelajaran. Aplikasi yang masih bisa digunakan banyak, sangat banyak. Ada beberapa yang bisa dilihat di sini, yaitu ada Google Play, ada ada Gmail, ada Google-nya, ada Google Classroom, ada Zoom, ada WhatsApp, kemudian ada YouTube, ada Rumah Belajar, juga ada guru. Nah, terkait kondisi yang saat ini, kita harus pandai-pandai memilih cara belajar supaya belajar yang kita laksanakan itu berhasil dan mencapai secara tepat sasaran atau belajarnya secara efektif. Nah, kali ini saya akan menyampaikan beberapa tips belajar efektif selama masa pandemi seperti sekarang ini. Dan ini sudah dirangkum dari beberapa sumber. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, kita harus mencamkan dalam pikiran kita bahwa, atau dalam diri kita, bahwa belajar itu adalah sebuah kebutuhan, dimana bagi umat yang beragama Islam itu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari Muslim, di mana ada utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yaitu tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya, belajar itu sepanjang hayat. Dari sejak kita
dari buayan sejak kita kecil sampai kita meninggal. Kemudian ada lagi yang dikemukakan oleh Gandhi, yaitu Mahatma Gandhi, dalam ini versi bahasa Inggris, bahwa life as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever. Kurang lebihnya artinya bahwa hiduplah seperti seakan-akan kita akan mati besok, dan belajarlah seakan kita akan hidup selamanya. Dan itu mengatakan bahwa belajar itu betul-betul sebuah kebutuhan di sepanjang hidup. Nah, yang kedua, tipsnya adalah bahwa belajar bisa dimanapun. Nah, terkait hal ini, kita tidak harus menyediakan tempat yang luas dan hijau, karena tidak semua bisa mendapatkan fasilitas yang seperti itu. Cobalah kita cari atau kita ciptakan tempat yang nyaman menurut versi kita, versi Ananda, untuk belajar yang nyaman. Sediakanlah tempat yang bersih, sehat, cukup oksigen atau sirkulasinya yang baik, juga penerangannya yang cukup baik, agar selama proses belajar kita merasa segar dan jelas ketika membaca atau pada saat proses pembelajaran yang lain, sehingga semua tempat bisa menjadikan tempat untuk belajar layaknya di sekolahan, baik itu oleh secara mandiri atau sendiri atau berkelompok dengan diskusi. Tentu dalam situasi yang seperti ini, kelompok yang bisa dilaksanakan adalah kelompok-kelompok yang kecil yang terdiri dari 2 sampai 3 orang anak mungkin. Tidak boleh karena terkait dengan kebijakan tidak boleh berkerumun. Tips yang selanjutnya adalah yang ketiga, bahwa kita harus menanamkan belajar sebagai kebiasaan. Seperti apa belajar sebagai kebiasaan itu? Yaitu di mana belajar merupakan kita terapkan sebagai perilaku yang kita lakukan berulang dan teratur. Nah, untuk menjadikan perilaku yang berulang dan teratur ini, tentunya semua peserta didik ataupun orang tua yang mendampinginya harus mempunyai jadwal belajar, dan tentu jadwal ini harus disiplin atau tepat dilaksanakan dan di tempat yang menyenangkan, sehingga belajar ini nanti akan menjadikan sebagai kebiasaan. Dari kebiasaan ini nanti peserta didik akan menemukan gaya belajar sendiri yang khas dan sesuai dengan kemampuan. Mungkin ada seseorang peserta didik yang gaya belajarnya mungkin harus menyendiri, atau ada juga yang senang sambil mendengarkan musik, diiring musik maksudnya. Mungkin juga ada yang bisa belajarnya sambil berdiskusi dan lain-lain. Silahkan, dengan kebiasaan ini nanti akan ditemukan gaya belajar yang khas dari setiap peserta didik. Untuk tips yang keempat, bagi waktu belajar. Nah, di sini kebanyakan peserta didik belum bisa mengatur waktu belajar dan waktu bermain. Jadi di sini kita sebagai peserta didik harus pandai mengatur waktu antara bermain dan belajar. Nah, bagaimana supaya antara pengaturan waktu bermain dan belajar ini
itu bisa terbagi dengan baik, maka disarankan kita harus mempunyai jadwal kegiatan harian. Jadwal kegiatan harian itu seperti apa? Misalnya dari sejak kita bangun tidur, jam berapa kita bangun tidur, jam berapa kita harus sarapan, kemudian jam berapa kita harus belajar, jam berapa kita waktu bermain, berapa lama kita bermain, berapa lama kita harus bersosialisasi dengan sekitar, kapan kita harus membantu orang tua, dan sebagainya. Nah, dari jadwal yang harian itu, kita harus tentukan target atau skala prioritas yang mana yang paling penting di hari itu atau di jadwal itu, terutama terkait dengan kegiatan belajar. Sehingga jangan sampai ada istilah mengerjakan tugas atau misalnya ketika ada ulangan itu belajarnya sangat diporsir, atau dalam istilahnya belajar dalam istilah belajar kebut dalam semalam. Jadi jangan instan, artinya belajar itu setiap hari sesuai jadwal, dicicil, istilahnya dicicil. Jadi tidak instan. Ya. Nah, di jadwal-jadwal itu nanti kita sempatkan juga belajar sambil membantu orang tua. Mungkin ada orang tuanya yang sambil buka toko, jadi kita bisa membantu menjaga tokonya sambil belajar dan sebagainya. Nah, tentunya dalam pembagian waktu belajar ini orang tua sangat berperan, karena dalam situasi seperti ini terutama medsos dan gadget itu kadang-kadang porsinya lebih banyak daripada belajarnya. Dan untuk tips yang terakhir, yang kelima, itu adalah bagaimana kita harus bisa mencari cara untuk berkonsentrasi dalam belajar. Nah, cara menentukan konsentrasinya itu pertama kita harus menentukan minat dan niat kita dalam belajar. Niat tuh harus betul-betul kita mau belajar. Kita harus punya motivasi yang besar untuk belajar. Yang kedua, yaitu kita dalam proses belajar seperti ini, kita harus buat intisari. Jadi nanti misalnya kalau ada guru memberikan pelajaran atau materi, cari intisarinya atau buat peta konsep. Peta konsep itu yang membuat hal-hal penting dari pelajaran itu. Bisa digambar mungkin, atau dibuatkan diagram mungkin. Sehingga dari intisari dan peta konsep itu kita bisa membuat kesimpulan dari pelajaran tersebut atau dari materi tersebut. Jangan lupa terkait dengan konsentrasi ini, kita harus berada dalam lingkungan yang mendukung, juga sarana yang mendukung. Lingkungan yang mungkin sepi atau lingkungan yang tidak hingar-bingar, juga sarana yang nyaman tadi yang telah disinggung sebelumnya. Kemudian cara konsentrasi berikutnya adalah setiap materi itu kita harus pahami, bukan sekedar hafalan. Jadi pahami konsepnya, apalagi untuk terkait mata-mata pelajaran yang eksak seperti matematika, IPA, dan IPA ya. Nah, itu kita harus betul-betul pahami konsepnya, bukan sekedar. Nah, seperti itu tips yang tadi yang bisa diberikan. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diingat, bahwa terkait pelajaran yang efektif itu, bahwa sadari bahwa belajar adalah sebuah kebutuhan. Kemudian belajar dimanapun dan kapanpun. Jadikan belajar sebagai kebutuhan. Kemudian bagi waktu belajar dengan tugas ya, dengan tugas-tugas. Kemudian satu lagi, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Nah, ada lagi yang perlu diingat, yaitu aktif ditanya dan bertanya.
Berikutnya, sukai mata pelajaran apa saja. Ya, sukai mata pelajaran apa saja. Semua mata pelajaran kalau kita sukai insya Allah akan bisa. Kemudian manfaatkan fasilitas yang ada, mungkin buku, mungkin perpustakaan, mungkin medsos. Gunakan dengan bijak. Coba terus ya, mesti gagal. Jadi jangan pantang menyerah. Nah, itu yang terakhir ya. Tadi jangan lupa doa. Nah, demikian materi yang saya bisa sampaikan. Saya ucapkan terima kasih bagi peserta didik yang telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan sekali lagi